Nah, selanjutnya kita lihat contoh menentukan lokasi fasilitas dan gravity location model. Di sini contohnya ada sebuah perusahaan ya, Steel Appliance, sebuah manufakturer kulkas dan juga peralatan memasak. Perusahaan ini awalnya memiliki pabrik di Denver ya, yang kemudian dari pabrik itu mensuplai untuk pasar di seluruh Amerika. Nah, karena adanya pertumbuhan permintaan, maka akan dibangun pabrik lain ya untuk melayani market di wilayah timur. Nah, maka kita akan mencoba ya menentukan lokasi yang cocok untuk pabrik baru tersebut dengan menggunakan gravity location model. Nah, diketahui di sini ada 3 pabrik partnya ya, pabrik komponennya ya. Ini sebagai supply berarti ya, ada di Buffalo, Memphis, St. Louis ya. Yang ini akan mensuplai komponen untuk pabrik baru. Dan pabrik baru tadi itu akan mensuplai market ya di Atlanta, Boston, Jacksonville, dan Philadelphia, dan New York. Ya. Nah, jadi berdasarkan lokasi dari supply tadi ya, yang ada di 3 kota ini, kemudian juga ada lokasi market ya, yang ada di ini 5 kota ini ya. Kita akan menentukan lokasi pabriknya ya. Nah, dalam gravity location model ini mengasumsikan ya baik market dan supply itu berlokasi pada satu bidang koordinat gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan koordinat X dan Y-nya. Kemudian mengasumsikan juga ya ongkos transportasi itu meningkat secara linear ya dengan jumlah barang yang dikirim. Ya. Kemudian, nah di sini kita membutuhkan berapa data ya. Pertama data koordinat tadi kan ya, karena supply dan market itu berada pada satu bidang koordinat. Kemudian biaya kirim untuk 1 unit ya. Nah, biaya kirim ini bisa dalam bentuk biaya per piece ya, atau per pallet atau truckload ya. Untuk 1 mile antara fasilitas ke market atau ke supply. Kemudian dibutuhkan juga data kuantitas yang akan dikirim ya, dari fasilitas ya ke market atau dari supply ke fasilitas. Nah, jika XY ini adalah koordinat lokasi yang akan dipilih untuk mendirikan fasilitas tadi, dan D ini adalah jarak antara fasilitas dengan supply atau dengan market ya, maka kita bisa menentukan jaraknya ya, D ini ya. Nah, sudah itu kita akan menghitung ongkos transportasi totalnya dengan menggunakan rumus ini ya. Ya, total transportation cost ya. Jarak ya kali jumlah barang ya yang dikirim dan ongkos kirim ya, atau ongkos transportasi. Nah, nanti kita akan melakukan minimasi ya,
sebagai fungsi tujuannya dengan menggunakan Excel solver ya. Nah, di sini kita sudah memiliki sejumlah data yang dibutuhkan untuk menghitung lokasi fasilitas baru dengan menggunakan Gravity Location Model ya. Nah, di sini kita memiliki data source ya, atau supply, kemudian market ya. Source ini akan mengirimkan komponen ya ke pabrik yang nanti akan didirikan. Kemudian market ini adalah market atau demand yang nanti akan dipenuhi oleh pabrik yang akan didirikan tersebut. Nah, di sini juga kita sudah memiliki data biaya transport ya. Kemudian jumlah barang ya yang dikirim. Ini karena ini bentuknya dihitung dari berat ya, maka ini juga dihitung dari beratnya ya, berat barang yang dikirim. Kemudian koordinat ya, koordinat. Dan ini adalah jarak dari lokasi ya, yang lokasi awal ya. Jadi kita menentukan jarak awalnya itu lokasinya di 0,0 ya, di sini 0,0 ke source dan market ya. Nah, ini itu adalah 225,825 ya, ini ya, St. Louis ya. Ini adalah $250,600 Memphis ya. Kemudian ini adalah Buffalo ya. Nah, kita juga bisa menampilkan di sini ya. Data label. Tampilkan. Nah, bisa ya. Nah, jadi nanti kita akan menentukan posisi optimal ya dari fasilitas yang kita bangun ya, relatif terhadap source ini ya, dan market ya. Jadi ada 3 source, ada 5 market. Ya. Fungsi tujuannya di sini adalah meminimasi total biaya transport ya. Nah, ini kan. Jadi meminimasi total biaya atau ongkos transport ya, yang merupakan penjumlahan dari perkalian jarak ya kali jumlah barang yang dikirim kali ongkos kirim. Sehingga kita bisa tuliskan di sini sum produk ya. Dari ini jarak. Kemudian total yang dikirim dan ongkos kirim. Ya. Nah, ini yang kemudian akan kita minimasi. Baik. Kita panggil ya solvernya ya. Nah, di sini ya. Ini objektifnya di sini, kemudian variabel keputusannya ini, fungsinya minimasi ya. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi koordinat pabrik ya berdasarkan Gravity Location Model ini ada pada 681,882 ya di sini ya. Nah, kalau misalnya ternyata dari lokasi yang dihasilkan kurang layak ya, misalnya infrastrukturnya kurang atau pegawainya yang dibutuhkan juga kurang gitu ya. Nah, kita bisa menggeser ya
atau menyesuaikan ya sesuai ke lokasi yang lebih layak ya. Karena di sini hanya menghitung dari kedekatan jarak yang akan menghasilkan ongkos yang paling minimum. Nah, misalnya kalau total barang yang dikirim dari St. Louis ya ke pabrik yang akan dibangun itu 1.700 ton ya, apa yang terjadi? Kita jalankan kembali solvernya. Nah, ternyata lokasinya bergeser ya, mendekat ke St. Louis ya. Ya, karena lokasi ini akan mendekati wilayah atau daerah yang total pengirimannya itu paling banyak ya, sehingga nanti kalau semakin dekat kan ongkos transportnya semakin murah ya. Nah, misalnya kalau diisi dengan 2.700 ton. Kita jalankan kembali solvernya. Nah, hasilnya malah sama gitu kan. Jadi lokasi pabrik baru itu ya di St. Louis ya, jadi di sini gitu kan, di koordinat yang sama ya. Ini kalau misalnya barang yang dikirim dari St. Louis itu sampai 2.700 ton ya. Ini akan meminimumkan total ongkos transport ya, karena ini adalah wilayah dengan pengiriman barang paling banyak. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan terlebih dahulu.